Ya, jadi kembali kita ketemu di setiap seminggu atau 2 minggu. Nah, ini saya mau menjelaskan arti yang dalam tentang pengajaran Rasul Paulus. Disebutkan setting your mind on things above. Artinya mindset kita itu setiap hari disetting oleh kita sendiri dan kuasa ilahi Roh Kudus menginspirasikan kita sebagai bait Roh Kudusnya untuk tiap hari dipimpin oleh hadirat Roh Kudusnya untuk setting kita punya mindset kepada hal-hal yang di tempat yang maha tinggi. Ya, itu pengajaran yang mendalam oleh Rasul Paulus ya di Kolosian ya, di Kolose ya. Jadi dia mengajari orang-orang Kolose agar dalam hidupnya ya harus setting kita punya mindset kepada hal-hal yang vertikal ya, dari tempat yang maha tinggi. Nah, itu kenapa demikian? Nah, ini ada penyebabnya kenapa demikian. Karena tadi pagi saya juga mengalami hal itu. Tapi akhirnya saya ingat firman Tuhan, akhirnya saya kembalikan. Katakanlah kita ini tentu ada daging ya, semuanya udah tahu ada pengaruh daging. Nah, daging itu adalah kalau kita suka aja, suka terhadap sesuatu, suka terhadap bintang film, suka terhadap sinetron, nah itu sudah bukan setting your mind on things above. Itu adalah your mind on earthly thing. Mindset kita adalah berkaitan atau senang melihat, suka melihat hal-hal duniawi. YouTube ya, YouTube yang agak viral itu juga termasuk on earthly things ya. Nah, suka terhadap bintang film dari A sampai B sampai Z itu juga termasuk ya on earthly thing, pada hal-hal suka terhadap hal-hal dunia. Sinetron ya, bagai macam-macam lah, kesukaan sepatu merek ini, jam ini merek ini ya, dan lain-lain. Jadi point of view-nya Rasul Paulus menggambarkan kita jangan terjerat atau terbelenggu oleh hal-hal yang quote and quote ya, itu suka. Suka itu bisa menjerat kita ke arah kita terbelenggu oleh kesukaan itu sendiri. Nah, itu akan menimbulkan sifat-sifat daging. Ingat ya, akan menimbulkan atau mencuatkan sifat-sifat daging. Padahal kita tahu, semakin kita terbelenggu oleh sifat-sifat daging, ya kita ini menjadi semakin tidak bisa dipimpin oleh kuasa hadirat ilahi Allah Roh Kudus. Karena kita sudah merupakan bait Roh Kudus. Iya kan? Nah, kalau ada saudara-saudari seiman saya mengatakan, saya belum nih menjadi bait Allah Roh Kudus, usahakan berjuang ke arah menjadi bait Allah Roh Kudus yang dipimpin oleh Roh Kudusnya Allah Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Sehingga pengajaran Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 2 ini, setting your mind on things above, itu menjadi real. Ya, begitu ya. Jadi ya inilah penyampaian firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat. Ya, saudara-saudari seimanku, aku tampil
adalah untuk mengurapi dan memberkati saudara-saudari seiman. Dengan kita makin berpikir hal-hal yang di atas, kita semakin terpusat pada Kristus, semakin terpaut erat dengan Kristus. Ya. Nah, firman yang kedua dikatakan demikian. Ini ada di Psalm 97 ayat 11 dan 12. Pemazmur ya. 97 ayat 11 dan 12 ya. Dikatakan demikian, light shine on the righteous and joy on the upright in heart. Nah, ini karakteristiknya Tuhan Yesus nih. Ya, dengan dipimpin oleh kuasa ilahi Allah Roh Kudus, kita harusnya ya di dalam pimpinan hadirat Roh Kudus kita bisa menikmati yang namanya light shine on the righteous. Sinar kemuliaan Tuhan Yesus adalah pada orang benar dan sukacita di hatinya. Nah ini ya, oke. Kemudian nomor 12, rejoice in the Lord, you who are righteous, and praise His holy name. Ya, di sini pemazmur mengajarkan kita harus rejoice, artinya bersukacita senantiasa. Bukan bersukacita terhadap yang merek-merek atau apa yang tadi Opa udah jelaskan, tapi bersukacita dalam firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Ya, itu yang dimaksudkan oleh pemazmur. Ya, and praise His holy name, dan tinggikan dan kuduskan namanya. Nah, itu. Jadi sinar kemuliaan dari tempat maha tinggi, Yesus Kristus Tuhan bersinar atas kehidupan kita. Ya, di mana saja kita berada, di sana kuasa ilahinya Holy Trinity pun berada loh. Karakteristiknya berada di mana saja kita berada. Di sana dia berada untuk apa? Menolong kita, menyembuhkan kita. Ya. Yes and amin ya. Nah, untuk itulah selalu hati kita ada suatu sense ability, ada suatu ketajaman akan Roh Kudus. Dia sebutkan rejoice, rejoice, you who are righteous, and praise His holy name. Haleluya. Thank you. Firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, berdaulat, telah memberkati saudara-saudari seimanku dan juga memberkatiku, termasuk seluruh keluargaku dan istriku. Amin ya.